panjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tambah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar, adalah Dia data segalanya. Oh, adalah Dia data segalanya. Harap menjadi-jadi, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih. Ini bukan hukuman, hanya satu isyarat bahwa kita mesti banyak berbenah. Memang bila kita kaji lebih jauh dalam kegalutan, masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Tuhan pasti telah memperhitungkan amal dan dosa yang kita perbuat. Kemanakah lagi kita akan sembunyi? Hanya kepadanya kita kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemirsa TVRI DKI Jakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di petang hari ini? Senang sekali rasanya kali ini kami dapat hadir menjumpai Anda dalam acara Bincang Sore. Dan di kesempatan kali ini kami akan mengajak Anda untuk berdialog dan berbincang-bincang bersama narasumber yang telah hadir di studio. Dengan tema kita kali ini adalah layanan publik untuk Jakarta Selatan. Nah pemirsa, kalau kita bicara soal layanan publik tentunya banyak sekali hal-hal yang diinginkan oleh masyarakat, terutama layanan yang prima, cepat dan juga bisa memberikan hemat waktu yang lebih baik lagi bagi masyarakat sehingga akses-aksesnya bisa dipermudah dan juga bisa diperlancar dengan baik. Nah, untuk mendukung layanan publik yang prima tentunya juga harus didukung dengan reformasi birokrasi dari semua lini, dan hal ini juga tertuang dari instruksi Presiden dan juga kepada gubernur yang ada di seluruh Indonesia termasuk di DKI Jakarta. Tentunya Jakarta Selatan sebagai daerah bagian yang sangat strategis di ibu kota Jakarta juga memiliki konsentrasi dan komitmen dalam mewujudkan integritas dalam reformasi birokrasi kali ini. Dan nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami di sini di line telepon kami di 0215741501 ataupun juga bisa menghubungi line telepon kami di 0215741435. Dan kali ini saya Reska Herlambang tidak sendiri, sudah hadir rekan saya juga Suara Madina. Apa kabar Dina? Baik Reska pastinya. Bagaimana nih Reska kabarnya? Baik juga dong Dina. Iya Reska, benar sekali. Nah, banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah kota, khususnya di Jakarta Selatan, untuk membuat berbagai program, dan khususnya adalah program dari PTSP. Nah, bagaimanakah program PTSP tersebut? Mari kita simak prolog berikut ini. Pemerintah Kota Jakarta Selatan terus melakukan optimalisasi kinerja untuk pelayanan kepada masyarakat khususnya yang berada di wilayah Jakarta Selatan. Hal ini sesuai dengan visi misi Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yaitu aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik.
melalui pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP siap memberikan pelayanan yang profesional, berkualitas, ramah kepada warga Jakarta Selatan. Masyarakat dan pelaku usaha semakin dimudahkan untuk memproses dokumen pada satu loket melalui front desk, meliputi dokumen perizinan maupun non-perizinan. Pelayanan melalui PTSP adalah wujud komitmen pemerintah Kota Jakarta Selatan untuk melaksanakan reformasi birokrasi dan pelayanan pada publik. Ya pemirsa, kalau saja Anda baru saksikan prolog tadi, ini membuktikan bahwa Jakarta Selatan betul-betul berkomitmen dalam mewujudkan layanan publik yang terbaik bagi warga di Jakarta Selatan. Dan seperti apakah program-program yang telah dilakukan dan bagaimana juga manfaatnya bagi warga Jakarta Selatan, nanti Anda juga kami undang untuk bergabung bersama kami di sini di 021 574 1501 ataupun juga bisa menghubungi telepon kami di 021 574 1435. Dan kali ini sudah hadir tamu-tamu istimewa kita yang akan berbincang-bincang di petang hari ini. Dan kali ini sudah hadir bersama kita Bapak Tri Joko selaku Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan. Assalamualaikum. Ini panggilnya Pak Tri apa Pak Joko nih? Tri Joko. Oh, Tri Joko. Jadi langsung Pak Tri dan juga Pak Joko gitu ya. Kali ini. Ya, selanjutnya juga ditemani oleh Bapak Raun Sitanggang selaku Kepala Irbanko, Inspektur Pembantu dari Kota Jakarta Selatan. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Iya, seger sekali nih kelihatannya. Sama kayak Dina juga. Oh iya, pasti dong. Baik, kali ini kita bicara soal reformasi birokrasi dan juga layanan publik. Kita ke Pak Tri Joko. Pak Tri Joko, kalau kita bicara soal layanan publik, tentu yang harus dioptimalkan sebagai ujung tombak adalah aparatnya atau birokratnya sendiri yang akan melayani kepada masyarakat sendiri. Sejauh ini seperti apa Pak kemajuan yang telah dilakukan di Jakarta Selatan sendiri? Ya, kita sudah mulai melakukan pelayanan terpadu itu mulai 2013. Februari 2012 itu menjadi satu pintu. Di situ kita sudah mulai dari mulai tingkat kelurahan dan kecamatan. Jadi kita satukan semuanya bentuk pelayanan itu melalui itu. Nah sekarang lebih jauh dengan di one stop services. Jadi yang tadinya itu adalah pelayanan masyarakat datang ke satu tempat, nanti dari situ kita yang front officer di situ akan menindaklanjutinya. Ya. Nah, yang berikutnya nanti ditingkatkan lagi per tanggal 24 Desember adalah nanti dengan PTSP yang telah terpadu. Jadi di situ benar-benar yang tadinya melayan surat itu mau ke IMB itu masuk ke counter terus diproses ke sudin-sudin terkait. Ya. Kalau nanti itu akan dilayani di tempat itu sendiri sebagai institusi baru. Ya, bukan lagi nanti tiap institusi mau KPD itu ini jadi tidak terpencar-pencar lagi. Jadi artinya juga dimanfaatkan juga dengan connecting data begitu ya Pak? Oh, iya. Dari satu SKPD maupun juga SKPD lainnya Iya, begitu yang ada di Jakarta Selatan. Iya. Nah sebelum nanti kita lebih jauh lagi ke Pak Tri Joko, saya ke Pak Raun dulu. Pak Raun, kalau kita bicara soal pelayanan publik tentu yang akan menjadi barometer tingkat kepuasan atau satisfying point dari publik itu sendiri, bagaimana mereka bisa merasakan apa yang telah digunakan kebijakan oleh pemerintah. Nah sejauh ini dari Inspektorat sendiri melihatnya seperti apa Pak? Baik, jadi pelayanan satu pintu itu sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Wakil, semua dokumen permohonan pelanggan dimasukkan dalam satu pintu, diproses. Nah, peran daripada pengawasan tentu mengawal apakah program pelayanan satu pintu sudah berhasil sebagaimana diharapkan. Maka Inspektorat itu melakukan identifikasi risiko kegagalan dalam setiap proses. Simpul-simpul makna yang memungkinkan adanya penyimpangan prosedur. Misalnya masuk dari satu pintu, apakah betul jumlah yang masuk itu sama dengan produk hukum? Kita akan uji. Kalau 10 di pintu masuk, apakah betul 10 keluarannya? Bisa saja 10 masuk, keluar 20. Berarti masih ada dari pintu yang samping. Nah inilah yang melakukan kita kawal. Berdasarkan pengamatan kita selama kurang lebih 2 tahun proses itu, maka semakin hari itu semakin baik. Ternyata sudah jumlah pelayanan, jumlah yang masuk dokumen dengan jumlah produk hukum yang dihasilkan sudah sinkron. Baik rentang waktu standar operasional prosedurnya, misalnya 2 hari, rentang waktu yang dibutuhkan juga 2 hari. Kelihatannya bisa terbukti
bahwa sampai 2 tahun ini pengaduan masyarakat yang masuk ke pengawasan sudah berkurang. Itu tandanya masyarakat sudah terpuaskan dengan adanya pelayanan satu pintu. Oke, baik. Nah, Itu sebagai barometernya begitu ya, Ya, Pak? itu indikator kinerja kita tentu yang tadi, apakah masih banyak keluhan masyarakat yang disampaikan ke inspektorat. Ternyata sampai hari ini sudah dari 75 pengaduan tahun 2012, setelah saya menjadi inspektur di Jakarta Selatan itu sudah menjadi 50, bulan November posisi 2014 itu tinggal 20% dari yang semula. Ya. Itu hasil. Ya, kembali ke Pak Tri terkait mengenai pelayanan publik ini, sejak kapan reformasi dan birokrasi ini dilaksanakan, Pak? Sebenarnya mulainya Februari 2012. 2012. Kita sudah mulai itu tadi dimulai dari mulai di wali kota sampai ke kelurahan-kelurahan. Jadi saat baru dilantik ya, Pak? Atau pertengahan? Iya, itu ada 143 perizinan yang diproses di wali kota yang bisa diinginkan langsung. Iya, selanjutnya latar belakang dari hal tersebut? Untuk mempermudah ya, pelayanan masyarakat dan kepastian. Baik dari pada waktu, itu ada SOP-nya, berapa waktu yang bisa diinikan. Sehingga masyarakat tahu bahwa apa ini sampai seberapa lama sesuatu proses itu harus selesai. Jadi nggak zaman kita nggak ada lagi nanti itu bisa sebulan. Berapapun juga itu baik katakan 3 hari harus 3 hari, mungkin kadang 1 minggu. Nah ini yang gitu ada SOP-nya sendiri. Baik, jadi artinya waktunya memang sudah harus sesuai dengan SOP yang sudah ada begitu ya, Pak? Yang paling kepastiannya sudah harus jelas dan transparan. Nah, kita ke Pak Raun. Pak Raun, kita bicara mengenai layanan publik, tadi sudah disampaikan beberapa indikator yang menjadi tingkat keberhasilan suatu program, terutama PTSP ini sendiri, kepada masyarakat sendiri. Nah, lalu bagaimana Bapak untuk memastikan bahwa aparatur di jajaran Jakarta Selatan sendiri yang dalam PTSP sendiri bisa dipastikan, Pak, memang mereka tidak akan lagi adanya pungli, kemudian juga bisa menjanjikan accessibility pointers yang lebih cepat, misalnya dalam pengurusan perizinan dan sebagainya. Seperti apa yang dilakukan dari inspektorat sendiri? Baik, jadi petugas yang ada di PTSP itu sudah berdasarkan hasil seleksi lelang jabatan. Tapi lelang jabatan itu kan baru bagaimana individual daripada pejabat itu. Tentunya banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Tindak pidana pungli itu akan terjadi ketika ada pertemuan-pertemuan yang membuat orang bisa berkomunikasi langsung. Nah, inilah yang dilakukan oleh inspektorat, dilakukan pengamatan langsung. Inspektorat pada hari Kamis, hari Jumat, dia tidak punya seragam, bisa menyusup menjadi seorang pelayan, ikut antri di situ, kita lihat gerak-gerik manusia, orang per orang yang ada di ruangan itu. Nah, tentu kita uji juga misalnya kecepatan, ada kalanya tanggalnya di bond, artinya masuk dokumen 3 hari, tanggalnya sudah dikosongin. Ini kita uji sampling, kita sidak berkas produknya, bagaimana kita meyakini bahwa ini harus betul-betul sesuai dengan keinginan gubernur. Justru itulah kita minta setiap pertemuan-pertemuan kita himbau bahwa kita betul-betul harus mengerti posisi saat ini sedang pegawai di mana kita harus menjadi pelayan yang baik. Bekerja adalah untuk beramal bahwa pekerjaan itu adalah merupakan pengabdian. Baik, jadi pelayan dan juga pengabdian kepada masyarakat begitu ya, Pak. Baik, sebelum kita nanti beres lagi, kita juga mengundang pemirsa di rumah untuk bergabung bersama kami di kesempatan kali ini. Anda bisa menghubungi line telepon kami di 0215741501 ataupun juga bisa menghubungi line telepon kami di 0215741435. Nah, kita masih lagi ke Pak Trijoko. Pak Trijoko, artinya PTSP ini kan bisa diharapkan bisa mempermudah akses masyarakat, terutama kegiatan-kegiatan mereka misalnya dalam pengurusan perizinan dan urusan lainnya begitu. Nah, sejauh ini bagaimana untuk menjaga regulasi ini agar betul-betul sesuai dengan apa yang diinginkan, dan tetap transparan, dan juga bisa memberikan rasa nyaman dan aman juga bagi orang yang mengurus izin di Jakarta Selatan. Seperti apa, Pak, untuk menjaga regulasi ini sendiri? Pertama, adanya suatu standar operation procedure, ya, itu yang harus transparan. Jadi proses perizinan itu secara ini kita bisa dengan internet langsung dibuka, dilihat, maupun di kantor, di ruangan-ruangan kantor perizinan itu tercantum apa tiap-tiap prosedur itu. Karena ada banyak, ada 143 perizinan
yang diproses di wali kota. Jadi kalau kita tempel itu dalam ini nanti kantornya isinya cuma tempel-tempel aja. Jadi kita SOP bisa semua ya Pak gitu jadi ditempel ya. di situ juga bisa interaktif dengan computerized ya, bisa diinikan. Ini yang mau nanti kita harapkan ke situ. Dengan begitu masyarakat tahu dan punya kepastian. Untuk proses pembuatan KTP itu hanya berapa hari katakan. Kalau enggak, itu kemana komplainnya? Hal demikian inilah yang kita anukan, sehingga kita juga perlu satu sistem kontrol ya, dari masyarakat, feedback dari mana kan. Ini SOP yang kita buat dengan tujuan untuk mempermudah dan dalaman pelayanan itu. Tapi belum tentu itu cocok dengan semua. Nah ini tetap ada nanti evaluasi. Ya, selain itu kita juga peningkatan capacity building. Jadi nanti akan, ini kemarin sudah pertama dites untuk menjadikan status standar bahwa SDM kita tuh minimum ini loh passing grade-nya untuk melayani. Jadi ya. sudah ada standar passing grade sendiri gitu ya Pak ya? Untuk tes itu pegawai-pegawai itu mereka, karena kalau dulu kita kerja itu ditempatkan tergantung pimpinan. Iya. Kalau ini mereka melamar untuk di PTSP. Ya, jadi dari situ sudah satu poin bahwa dia itu memang punya keinginan. Ya, satu. Kedua, dengan tes begitu kita tidak akan menerima yang istilahnya abal-abal gitu. Ya, atau yang sembarangan begitu aja. Terpilih. Dan juga menghilangkan yang secara instan ya Pak. Ya, Nah, itu ya, biasanya. jadi itu transparansi itu. Dari situ nanti diharapkan Pak Gubernur minta nanti berikutnya, nanti kalau ini sudah berjalan, entry point daripada pegawai-pegawai baru itu harus mulai dari titik pelayanan. Supaya mentalitas bahwa pegawai itu bukan birokrat, ya bukan amtenar lagi.